Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah psikolinguistik. Nah, jadi psikolinguistik itu apa sih? Nah, psikolinguistik ini terdiri dari psikologi dan juga linguistik. Mari kita bedah sama-sama, mulai dari psikologi dan juga linguistik. Begitu. Menurut bacaan yang saya baca, kita ambil dulu dari kata pertama yaitu psikologi. Nah, kata psychology atau psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan juga logos. Nah, psyche yang dalam bahasa Inggris bersinonim dengan soul, mind, and spirit yang mempunyai arti jiwa. Sedangkan logos itu artinya adalah nalar. Nah, logos itu juga dapat berarti logika dan juga ilmu. Nah, jiwa dalam bahasa Arabnya itu adalah nafs atau ruh, yang mana itu merupakan masalah yang abstrak. Secara harfiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Nah, karena masalah kejiwaan manusia atau masalah jiwa manusia, soul of humans, itu adalah masalah yang abstrak, maka psikologi bukan membicarakan keadaan jiwa itu yang secara langsung, tetapi mempelajari sikap dan perilaku sebagai ekspresi keadaan jiwa yang ada. Hal ini didasarkan pada sebuah anggapan bahwa jiwa itu selalu diekspresikan melalui raga dan badan yang berbentuk sikap atau perilaku. Dengan mempelajari ekspresi yang tampak pada sikap dan perilaku seseorang, maka akan diketahui keadaan jiwa dari orang yang bersangkutan. Dalam setiap perkembangannya, psikologi lebih membahas atau mengkaji sisi manusia yang dapat diamati seperti perilaku, sikap manusia, bukan condong pada penelitian kejiwaan mereka yang itu masih abstrak begitu. Nah, di sini karena jiwa itu bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empiris. Nah, maka jiwa atau keadaan jiwa itu hanya bisa diamati melalui gejala-gejalanya, seperti orang yang sedang gembira dan berlaku riang dengan wajah yang berbinar-binar, atau orang itu sedih, maka perilakunya akan tampak murung atau sikapnya akan berubah, seperti dia akan menyendiri atau lebih terlihat tidak fokus begitu. Namun meskipun demikian, sering didapati berbagai macam kesulitan untuk mengetahui keadaan jiwa seseorang dengan hanya melihat tingkah lakunya saja. Dan tidak jarang juga dijumpai seseorang yang sebenarnya jengkel atau marah, tetapi jiwanya tenang atau malah tertawa. Nah, meskipun sikap yang terakhir dari seseorang belum tentu dapat digambarkan gejolak yang ada dalam jiwanya, namun psikologi lazim disebut sebagai satu bidang ilmu yang mencoba dan mempelajari perilaku manusia, yaitu dengan mengkaji hakikat rangsangan, hakikat reaksi terhadap rangsangan tersebut, serta mengkaji terhadap proses-proses akal yang berlaku sebelum reaksi itu terjadi. Sehingga para ahli psikologi yang mana saat ini cenderung menganggap psikologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji proses akal manusia dengan segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia. Tujuan pengkajian akal ini adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol perilaku manusia. Nah, perkembangan psikologi di sini dibagi menjadi beberapa aliran sesuai dengan filsafat yang dianut. Karena itulah adanya psikologi itu ada yang mentalistik, behavioristik, dan juga kognitistik. Lalu kita beralih pada linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik secara umum, mungkin orang sastra sudah tidak asing dengan ini, secara umum
lazim disebut dengan kajian ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik memperoleh kedudukan sebagai ilmu yang mandiri atau otonom, yang mana sebenarnya baru bermula pada abad ke-20, yaitu setelah terbitnya buku yang ditulis oleh Ferdinand de Saussure yang pada 1916, Cours de Linguistique Générale, kemudian karya E. Sapir 1912, Language and Introduction to Study of Speech, serta terbitnya buku L. Bloomfield yang 1933 yang berjudul Language. Linguistik itu merupakan ilmu yang empiris. Sebagai ilmu yang empiris, kajian linguistik bertolak dari pengamatan dan yang objektif dan teliti terhadap gejala tutur yang berulang dan sama. Keempirisan linguistik antara lain ditentukan oleh data kebahasaan yang benar-benar ditemukan atau dapat ditemukan dalam wujud pertuturan atau pemakaian bahasa dapat dicek oleh siapapun. Lalu yang kedua, tersedianya data dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga adalah kemungkinan hasil kajian dapat diverifikasi oleh pengkaji lain secara objektif. Sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya, linguistik pun mempunyai objek kajian. Objek kajian dalam linguistik adalah bahasa, pasti. Sedangkan bahasa sendiri merupakan fenomena yang senantiasa hadir dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Maka, linguistik itu pun menjadi sangat luas bidang kajiannya. Oleh karena itu, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai macam cabang linguistik yang dibuat berdasarkan berbagai kriteria atau pandangan. Secara umum, pembidangan linguistik ini ada beberapa, yaitu ada linguistik makro dan linguistik mikro. Itu menurut objek kajiannya. Kalau linguistik mikro itu mencakup struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, kalau linguistik makro itu objek kajiannya itu biasanya bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti faktor sosiologis, psikologis, antropologis, dan bidang-bidang yang seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, ataupun etnolinguistik. Nah, lalu kita beralih pada psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik itu terbentuk dari kata tadi, psikologi dan juga linguistik, yaitu dua bidang ilmu yang berbeda, yang sangat berbeda, yang masing-masing juga berdiri sendiri, dengan prosedur dan metode yang berlainan pula. Namun, keduanya sama-sama mengkaji perilaku berbahasa dan proses berbahasa. Dengan demikian, cara dan tujuannya pun berbeda. Meskipun cara dan tujuannya berbeda, banyak bagian-bagian objeknya yang dikaji dengan cara yang sama, dengan tujuan yang sama, meskipun tidak sedikit yang berlainan. Oleh karena itu, telah lama peneliti itu merasa kayak perlu adanya kerjasama yang sinergis antara kedua disiplin ilmu ini untuk mengkaji bahasa dan juga hakikat kebahasaan itu sendiri. Melalui disiplin ini diharapkan dapat diperoleh sebuah kajian yang lebih baik dan bermanfaat. Psikolinguistik ini dapat menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Maka secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik ini adalah mencari suatu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi juga dapat menerangkan hakikat suatu bahasa serta proses pemerolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menjelaskan perihal struktur bahasa serta bagaimana struktur bahasa tersebut diperoleh, digunakan pada waktu bertutur dan pada waktu memahami kalimat-kalimat yang digunakan pada tuturan tersebut. Nah, kita beralih pada macam-macam psikolinguistik. Berdasarkan uraian yang tadi saya uraikan, bahwa psikolinguistik ini adalah ilmu yang sangat kompleks, sehingga dalam perkembangannya telah banyak melahirkan berbagai macam subdisiplin psikolinguistik. Di antaranya adalah
yang sudah dijelaskan oleh Chair 2003, yang mana ada psikolinguistik teoritis. Ini adalah psikolinguistik yang membahas tentang teori kebahasaan atau teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa, misalnya dalam rancangan fonetik, diksi, sintaksis, wacana, dan intonasi. Lalu ada psikolinguistik perkembangan, yaitu psikolinguistik yang mengkaji tentang proses pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pada tingkat pertama atau B1 maupun proses pemerolehan bahasa pada tingkat kedua atau B2. Nah, di samping itu, psikolinguistik perkembangan ini juga mengkaji proses pemerolehan fonologi, semantik, sintaksis yang diperoleh secara berjenjang, bertahap, dan terpadu. Lalu ada psikolinguistik sosial, yaitu psikolinguistik yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial kebahasaan. Bagi suatu masyarakat bahasa tertentu, bahasa tidak hanya merupakan alat komunikasi saja, akan tetapi merupakan sebuah ikatan batin yang sulit untuk ditinggalkan. Nah, lalu ada juga psikolinguistik pendidikan, yaitu psikolinguistik yang mengkaji aspek-aspek pendidikan dalam pendidikan formal di sekolah, seperti peranan bahasa dan pengajaran keterampilan berbahasa, serta pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan berbahasa dalam proses memperbaiki kemampuan menyampaikan ide dan perasaan. Lalu, ada juga neuropsikolinguistik. Nah, ini mengkaji antara bahasa dan otak manusia. Para ahli neurologi telah banyak menganalisis struktur biologis otak manusia serta telah memberi nama pada bagian otak tersebut. Dalam hal ini, neurolinguistik itu berperan untuk menjelaskan tentang masukan bahasa dan bagaimana keluaran bahasa setelah diprogram dan dibentuk dalam otak manusia tersebut. Lalu ada psikolinguistik eksperimen. Nah, dalam psikolinguistik ini berusaha melakukan sebuah eksperimen dalam berbagai macam kegiatan berbahasa pada satu pihak dan perilaku berbahasa serta akibat yang ditimbulkan pada pihak lainnya. Lalu ada psikolinguistik terapan. Nah, psikolinguistik yang satu ini berkaitan dengan penerapan dari berbagai macam temuan di atas ke dalam bidang-bidang tertentu yang memerlukannya. Yang termasuk ke dalam bidang ini adalah psikologi atau psikologi, linguistik, pertuturan, dan juga pemahaman, pembelajaran bahasa, pengajaran membaca, neurologi, lalu psikiatri, komunikasi, dan juga sastra. Ruang lingkup dari kajian psikolinguistik sekarang. Nah, ruang lingkup dalam kajian psikolinguistik itu ada psikolinguistik umum, itu subbagiannya adalah persepsi, kognitif, dan juga produksi. Nah, dalam persepsi itu ada auditif, ada visual. Nah, seperti contohnya mendengarkan, menulis, dan juga membaca. Lalu dalam kognitif itu adalah ada subbagiannya lagi, yaitu ingatan, berpikir, dan juga intuisi. Contohnya seperti memori verbal dan berpikir secara verbal. Lalu ada di produksi itu ada auditif dan juga visual juga, yang mana contohnya berbicara dan juga menulis. Lalu ada juga di psikolinguistik perkembangan. Subbagiannya adalah bahasa pertama dan bahasa kedua tadi. Contohnya, struktur kalimat dua kata, belajar membaca, dan juga interferensi atau kemudahan yang disebabkan oleh bahasa yang pertama. Lalu ada psikolinguistik terapan. Di subbagiannya itu ada psikolinguistik umum dan psikolinguistik perkembangan, yang mana di psikolinguistik umum itu juga ada subbagian, yang mana ada 2 poin di sini, normal dan juga menyimpang. Nah, biasanya di pembahasannya tuh kalau yang di normal itu adalah studi tentang ejaan. Kalau di yang menyimpang itu studi tentang apasia. Lalu yang di perkembangan itu juga ada normal dan juga penyimpangan. Nah, kalau yang di penyimpangan itu, yang di normal itu biasanya tentang kurikulum untuk belajar membaca. Kalau yang di penyimpangan itu biasanya studinya mengenai gagap dan buta warna gitu. Jadi
itu yang bisa saya sampaikan tentang psikolinguistik, psikologi dalam linguistik. Nah, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Thanks for all the attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.